Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yuda Prasetyo Nugroho, NPM 191502123. Saya di sini perwakilan kelompok 4 akan menjelaskan dan mempresentasikan hasil pembuatan alat perancangan yang berupa alat pirolisis. Selanjutnya, ada beberapa konten yang akan saya jelaskan di sini, berupa latar belakang, tujuan, alat dan bahan, prosedur pembuatan, mekanisme, dan kesimpulan. Dari latar belakang sendiri, ada 4 bagian. Yang pertama, penumpukan sampah plastik. Sampah plastik di Indonesia ini kita ketahui mencapai 9,52 ton per tahun. Berdasarkan data dari Jurnal Jambek 2015, menyebutkan bahwa Indonesia berada di peringkat kedua penghasil sampah plastik yang mencapai 182,7 juta ton setelah Cina yang mencapai 262,9 juta ton. Selanjutnya, kurangnya pengetahuan tentang pengelolaan sampah plastik. Kurangnya pengetahuan tentang sampah plastik di Indonesia ini disebabkan karena kurangnya masyarakat mengetahui bagaimana cara mengelola sampah plastik yang baik dan benar. Yang ketiga, pemanfaatan plastik sebagai bahan bakar. Pengelolaan sampah plastik dengan proses pirolisis yang dimana bahan baku tersebut dari bahan plastik menjadi bahan petrokimia dasar yang dapat digunakan menjadi bahan baku hidrokarbon dan atau bahan bakar. Proses pirolisis yang digunakan untuk mengonversi limbah plastik menjadi suatu produk telah dilakukan pada suhu rendah sampai suhu tinggi dari 25 derajat Celcius sampai 140 derajat Celcius, 50 derajat Celcius sampai 250 derajat Celcius, dan 300 derajat Celcius sampai 550 derajat Celcius. Selanjutnya, nilai ekonomi. Dari sampah plastik yang awalnya tidak ada harganya, dimanfaatkan menjadi bahan bakar minyak, akan membuat pertumbuhan nilai ekonomi yang tinggi bagi masyarakat. Selanjutnya, adapun tujuan khusus dari perancangan alat pirolisis ini, yang pertama adalah untuk mengetahui sistem pirolisis terhadap plastik. Yang kedua, untuk mengetahui komponen-komponen yang digunakan dalam perancangan alat pirolisis. Yang ketiga, reaktor pirolisis sebagai pengubah limbah plastik menjadi bahan bakar minyak. Yang keempat, mendapatkan desain reaktor pirolisis yang efisien terhadap waktu. Dan untuk mengetahui rancangan struktural reaktor pirolisis yang dapat menghasilkan bahan bakar minyak. Selanjutnya, ada langkah pembuatan yang berupa studi literatur, survei, identifikasi masalah, perancangan alat, pembuatan alat, pengujian terhadap alat, dan yang terakhir, kesimpulan. Di sini kita bisa lihat selanjutnya untuk desain alat pirolisis dari tampak depan dan tampak samping. Selanjutnya, alat bahan yang kami gunakan dalam perancangan alat pirolisis ini. Yang pertama ada rangka, yang kedua ada kompor pemanas, yang ketiga ada pipa penyalur, yang keempat penyaring kotoran, dan yang kelima wadah penampung. Selanjutnya adalah ada alat pendukung dari pembuatan alat pirolisis ini. Yang pertama ada stopwatch. Stopwatch ini berfungsi sebagai penghitung berapa waktu
berapa lama pembuatan alat pirolisis dan berapa lama proses dari sampah plastik yang dikonversi menjadi sampah dan yang dikonversi menjadi bahan bakar minyak. Yang selanjutnya ada timbangan. Timbangan ini berfungsi sebagai alat untuk mengetahui berapa banyak bahan bakar minyak yang dihasilkan dari berapa ton ataupun berapa kilo sampah plastik. Selanjutnya perakitan alat. Perakitan alat di sini kita bisa lihat yang pertama mendesain alat pirolisis dengan sesuai kebutuhan. Yang kedua, mempersiapkan alat dan bahan yang digunakan untuk membuat alat pirolisis. Yang ketiga, merakit alat dan bahan dari bahan-bahan yang telah disiapkan. Yang keempat, melakukan pengujian terhadap alat pirolisis. Selanjutnya, di sini ada mekanisme kerja dari pembuatan alat pirolisis. Yang pertama, memanaskan plastik pada tabung reaktor yang ditaruh di atas kompor sebagai pemanas dengan suhu di atas 400 derajat Celcius tanpa oksigen. Pembakaran yang dilakukan kurang lebih selama 4 jam. Selanjutnya, untuk uap hasil pembakaran sampah plastik tersebut akan diteruskan melalui pipa dan uap akan mengalami penyubliman dari zat gas menjadi zat cair. Ketika sudah menjadi zat cair, pemanasan dilakukan lagi terhadap hasil zat cair tersebut untuk mengetahui dan membuat jenis minyak apakah yang dihasilkan tersebut memiliki nilai oktan 80, 90, atau 92. Selanjutnya, hasil akhir atau hasil dari pirolisis tersebut berupa zat cair akan ditampung di dalam wadah penampung. Selanjutnya, yang terakhir, kesimpulan dari perancangan alat pirolisis ini. Dengan metode konversi plastik menjadi bahan bakar minyak, sampah plastik tidak lagi menjadi masalah bagi masyarakat. Pemerintah bersama dengan masyarakat dapat bekerja sama menanggulangi masalah sampah tersebut yang ada di lingkungan sekitar dengan memanfaatkan sampah plastik tersebut menjadi bahan bakar minyak dengan metode pirolisis. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.